Rombongan itu tidak hanya singgah di Candi Penataran, tetapi juga ke tempat-tempat lain yang dianggap suci, yaitu Sawentar atau Wangwentar di Kanigoro, Jimbe, Lodoyo, Simping atau Sumberjati di Kandemangan, dan Weleri di Srengat. Hayam Wuruk tidak hanya sekali singgah di Blitar. Pada tahun 1357 Masehi atau 1279 Saka, Hayam Wuruk berkunjung kembali ke Blitar untuk meninjau daerah pantai selatan dan menginap selama beberapa hari di Lodoyo. Hal itu mencerminkan betapa pentingnya daerah Blitar kala itu, sehingga Hayam Wuruk pun tidak segan untuk melakukan 2 kali kunjungan istimewa dengan tujuan yang berbeda ke daerah ini. Pada tahun 1316 dan 1317, kerajaan Majapahit carut marut karena terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Kuti dan Sengkuni. Kondisi ini memaksa Raja Jayanegara untuk menyelamatkan diri ke desa Bedander, sekarang Dander, Kabupaten Bojonegoro, dengan pengawalan pasukan Bayangkara di bawah pimpinan Gajah Mada. Berkat siasat Gajah Mada, Jayanegara berhasil kembali naik tahta dengan selamat. Adapun Kuti dan Sengkuni berhasil diringkus dan kemudian dihukum mati. Oleh karena sambutan hangat dan perlindungan ketat yang diberikan penduduk desa Bedander, maka Jayanegara pun memberikan hadiah berupa prasasti kepada para penduduk desa tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa pemberian prasasti ini merupakan peristiwa penting karena menjadikan Blitar sebagai daerah swatantra di bawah naungan kerajaan Majapahit. Peristiwa sejarah tersebut terjadi pada hari Minggu Pahing, bulan Srawana, tahun Saka 1246 atau 5 Agustus 1324 Masehi. Sesuai dengan tanggal yang tercantum pada prasasti, tanggal itulah yang akhirnya diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Blitar setiap tahunnya. Sejarah Kabupaten Blitar. Bila mana Blitar mulai berperan sebagai pusat pemerintahan, penentuan titik mangsa lahirnya Blitar sebagai pusat pemerintahan merupakan jawaban atas masalah hari pendirian pemerintah daerah yang kemudian menjadi Kabupaten Blitar. Ini sumbernya dari Kabupaten Blitar sendiri, situs resminya. Dari berbagai prasasti yang dipandang sebagai bukti autentik seperti terurai atas, tidak terdapat sebuah pun yang memuat nama Blitar sebagai nama tempat pusat pemerintahan. Suatu hal yang pasti bahwa beberapa nama desa atau tempat yang disebutkan dalam prasasti itu berada atau termasuk wilayah Kabupaten Blitar sekarang. Kenyataan itu membuktikan bahwa sebagian daerah Blitar sejak 10 abad yang lalu telah menjadi pusat kehidupan masyarakat yang penting. Berita agak pasti mengenai pertumbuhan Blitar sebagai pusat pemerintahan mulai ada sejak awal pemerintahan Raja-Raja Majapahit, sebagaimana dapat dibuktikan dalam sejarah kerajaan Majapahit lahir seperti Raden Wijaya berhasil mengusir tentara Tartar Kubilai Khan pada tahun 1293 Masehi. Majapahit sebagai negara baru berpusat di dekat Mojokerto di bawah pimpinan Raden Wijaya sebagai raja pertama. Negara Majapahit tumbuh dengan pesat. Suatu hal yang menarik dalam hubungan sejarah daerah Blitar dari masa itu ialah adanya peninggalan bangunan suci yang terletak di Desa Kotes, Kecamatan Gandung Sari. Pada bangunan itu terdapat angka tahun 1222 Saka dan 1223 Saka. Dengan demikian, bangunan tersebut berasal dari tahun 1300 dan 1301 Masehi. Dengan perkataan lain, bangunan itu adalah sejaman dengan pemerintahan Raja pertama Majapahit. Kenyataan di atas membuktikan bahwa sejarah Blitar pada awal abad ke-14 masih menunjukkan wilayah yang penting. Apakah hubungan pendirian bangunan suci itu dengan sejarah daerah ini? Suatu penunjuk yang dapat memberikan keterangan tentang hal itu antara lain terdapat sejumlah prasasti dari abad ke-12 Masehi di daerah sepanjang lembah Gunung Kawi sebelah barat. Ini menunjukkan bahwa daerah ini masih dapat dibuktikan hingga sekarang dengan adanya beberapa perkebunan
Faktor alamiah yang menguntungkan ini menyebabkan adanya kehidupan masyarakat yang makmur. Kemakmuran itu mendorong pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu singkat. Walaupun tidak terdapat catatan tentang jumlah penduduk di daerah bagian timur ini, namun dapat diperkirakan bahwa dengan adanya manpower, maka daerah ini menjadi penting. Tersedianya tenaga manusia yang cukup besar merupakan salah satu jaminan pergerakan pasukan secara mudah untuk suatu tujuan pertahanan maupun serangan. Seperti halnya dalam prasasti Tuhanyaru yang menyebutkan adanya anugerah tanah kepada sejumlah pejabat kerajaan berhubung yang bersangkutan telah berjasa kepada raja, maka prasasti Blitar pun memuat pernyataan yang sama. Dapat diketahui bahwa hubungan antara Raja Jayanegara dengan daerah Blitar mempunyai sifat yang istimewa. Hubungan yang istimewa itu diperlihatkan pada penempatan sejumlah hal yang diberikan kepada para pejabat berhubungan dengan kesetiaan desa Blitar kepada raja. Dalam hubungan ini, peristiwa apakah yang terjadi sehingga raja berkenan untuk memberikan anugerah kepada penduduk desa Blitar? Seperti diketahui, Raja Jayanegara menjadi Raja Majapahit yang kedua, menggantikan ayahnya Kerja Rajasa Jayawardhana yang meninggal pada tahun 1309 Masehi. Tentang pemerintahnya ini ada dua sumber yang memberikan keterangan agak berbeda. Kedua sumber tadi adalah Negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca dan Paraton yang tidak dicantumkan nama penulisnya. Secara singkat sekali, Negara Kertagama menceritakan tentang masa pemerintahannya yang berlangsung antara tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Di dalam buku Parapanca melukis yang terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Beliau meninggalkan Jayanegara sebagai Raja Wiladikta dan keturunan adiknya Raja Padi Utama yang tiada bandingnya. Dua putri amat cantik bagai rati kembar mengalahkan bidadari yang sulung Rani di Jiwana, sedangkan yang bungsu jadi Rani di Daha. Dua tersebut pada tahun Saka multiguna memaksa rupa bulan madu. Baginda Jayanegara berangkat menyimakan musuh ke Lumajang. Katanya pajarakan dirusak, Nambi sekeluarga dibinasakan. Miris-miris segenap jagat melihat kepiawaian Sri Baginda. 3 tahun Saka, bulatan memanah, surya beliau pulang, segera dimakamkan di dalam pura, berlambang arca Wisnu Parama. Di sela petak Nambubat tertegak area Wisnu Parama. Di sela petak Nambubat tertegak area Wisnu Lambang Tara Indah. Di Sukalila arca Buddha permai sebagai Amoga Sidi menjilma. Selamat Mulyana 1953 halaman 42. Dari buku tersebut maka dapat diketahui bahwa sesama pemerintahan Jayanegara menghancurkan pemberontakan Nambi. Semua pemberontakan itu dapat dipadamkan. Suatu pemberontakan pecah lagi pada tahun 1316 dan 1317 di bawah pimpinan Kuti dan Seni. Pemberontakan itu mengakibatkan Raja Jayanegara menghindarkan diri ke desa Bedander dengan pengawasan pasukan Bayangkara di bawah pimpinan Gajah Mada. Berkat siasat Gajah Mada, Jayanegara berhasil naik tahta. Kuti dan Seni berhasil dibinasakan. Paraton halaman 80-83. Dua pemberitaan ini memberi petunjuk bahwa sesama bawahan sesama pemerintahan Jayanegara telah terjadi pemberontakan, tetapi berhasil dipadamkan. Kenyataan di atas membuktikan bahwa Jayanegara menghadapi masa yang sulit pada tahun pertama pemerintahannya. Kenyataan ini yang dapat memberikan keterangan apa sebabnya Jayanegara mengeluarkan prasastinya tersebut di atas. Tidak dapat diragukan lagi bahwa penetapan prasasti di Blitar ini merupakan peristiwa penting setelah Jayanegara ini merupakan titik peresmian berdirinya Swastanca Blitar dalam naungan kekuasaan Majapahit di bawah pemerintahan Jayanegara. Dan peristiwa yang penting itu sesuai dengan unsur penanggalan dalam prasasti terjadi pada hari Minggu Pahing bulan Srawana tahun Saka 1246 yang disebutkan dalam kitab Negara Kertagama dalam hubungannya dengan perlawanan Raja Hayam Wuruk ke daerah-daerah Jawa Timur.
Berapa puluh tahun yang membuat pemerintahan hal itu sepanjang menyangkut Blitar serta tempat-tempat lain di daerah sekitarnya tertulis pupu-pupu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Tampilan wilayah yang kini menjadi daerah Kabupaten Blitar yang paling tua tercatat dalam Prasasti Kinewu, dipahatkan pada belakang Arca Ganesha dari abad 10. Prasasti itu memberitakan petunjuk bahwa wilayah Kabupaten Blitar merupakan bagian dari Kerajaan Balitung yang berpusat di Jawa Tengah.